Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Yingtao pulang dalam keadaan basah kuyup mendatangi rumah Shin Ye-yun. Shin Ye-yun tidak habis pikir apa yang dilakukan Yingtao, lalu berkata, "Yingtao, apa kau sudah gila? Kau melakukan sejauh ini demi Xiaoxi?" Yingtao membalas Shin Ye-yun, "Sudah aku bilang tidak melakukan demi dia. Aku melakukan demi anak kucing yang sangat putih dan lucu. Apa kau tahu?" Shin Ye-yun berucap, "Sudah cukup, tidak peduli seberapa penyayangnya kau. Apa kau berani mengakui arti kucing bagimu sudah berubah karena adanya Jiang Xiaoxi?" Yingtao merasa kesal karena Shin Ye-yun lebih tahu apa yang dia lakukan. Itu benar sesuai ucapan Shin Ye-yun. Karena sulit melawan ucapan Shin Ye-yun, Yingtao hanya berbicara, "Aku datang ke rumahmu bukan untuk kau omeli." Di dalam kamar Shin Ye-yun, Yingtao meminjam baju bersih agar waktu pulang orang tuanya tidak khawatir melihat penampilannya. Shin Ye-yun merasa heran, bilang, "Kau ingin menuntut jawaban pasti, apa dia masih mau berteman baik atau tidak?" Dia bersikap tidak jelas, suruh dia pergi. Kau dilarang mendekatinya. Yingtao merasa, "Aku tidak mencoba mendekatinya, aku sudah menjauhinya." Dengan Shin Ye-yun yang berbicara, "Kenapa nada bicaramu menjadi marah?" Lalu menyuruh Yingtao untuk pergi dan cari Jiang Xiaoxi jika mampu menemuinya. Pagi harinya, Yingtao berangkat bersama teman-temannya dari arah belakang. Tak lama muncul Xiaoxi yang baru keluar dari rumah, menatap Yingtao dan temannya, lalu menghela nafas. Tak lama, Shin Ye-yun pun muncul dengan sepedanya, berhenti di dekat Xiaoxi, bertanya, "Jiang Xiaoxi, siapa sebenarnya Yingtao bagimu? Apa hanya teman?" Xiaoxi hanya menghela nafas. "Aku tidak mengerti maksudmu." Shin Ye-yun merasa malas atas ucapan yang keluar dari mulut Xiaoxi. "Berhentilah berpura-pura. Aku berpikir kau dan Chen Xiaoman bersama temannya berteman baik. Kau tak lagi menganggap Yingtao sebagai temanmu." Mendengar ucapan Shin Ye-yun, Xiaoxi bilang, "Tentu saja tidak, mana mungkin begitu." Merasa percuma berbicara, Shin Ye-yun beranjak pergi. Sepertinya Jiang Xiaoxi mengerti, langsung mencegah Shin Ye-yun, "Tunggu. Jadi, apa Yingtao salah paham sepertimu?" Lalu Shin Ye-yun menyuruh Xiaoxi untuk mengejar Yingtao dengan sepedanya, karena akan sulit menjelaskan jika sudah sampai di sekolah. Xiaoxi pun mengendarai sepeda mencoba mengejar bus apapun sulit, berteriak, "Yingtao, aku tidak berubah, aku masih mau menjadi sahabatmu." Di dalam bus, Yingtao baru sadar Xiaoxi mengejarnya, terus memanggil Yingtao. Lalu Yingtao berucap saat jendela bus dibuka, "Berhentilah." Tapi Xiaoxi melaju makin cepat mengendarai sepeda. Lalu Xiaoxi berhenti, merasa kelelahan. Mengendarai lagi sepedanya, berhenti lagi dengan menunduk, merasa sia-sia melakukan itu. Tanpa diketahui, Yingtao turun dari bus lalu menghampiri Xiaoxi. Saat Xiaoxi mendengar Yingtao menyebut namanya, dengan cepat mengangkat kepala. Saling terdiam. Di dalam bus, ketiga teman laki-lakinya memperhatikan apa yang dilakukan Yingtao. Yusio merubah ekspresi wajahnya menjadi murung. Yingtao seakan khawatir. "Apa yang kau lakukan itu berbahaya, beresiko. Apa kau mau mati?" Xiaoxi merasa sangat senang. Di sela rasa lelahnya, Yingtao bilang, "Kau masih tersenyum? Apa kau menjadi bodoh tiba-tiba?" Lalu mengomeli Xiaoxi bertanya lagi, "Apa sebenarnya yang kau mau?" Xiaoxi berucap, "Yingtao, aku minta maaf." Sedangkan Yingtao tidak menyangka Xiaoxi meminta maaf padanya, lalu membalikkan badan dengan senyum yang masih tertahan. Xiaoxi bilang, "Biar ku antar." Yingtao menjawab cepat, "Siapa yang mau ikut denganmu naik sepeda?" Berbicara sambil membelakangi
Xiaoxi. Xiaoxi terlalu memperhatikan Ying Tao yang melangkah pergi sampai terjatuh dari sepedanya. Ying Tao melihat ke arah Xiaoxi yang terjatuh. Dengan senyum tertahan, akhirnya Ying Tao dan Xiaoxi menaiki bus lain, saling canggung. Kata Ying Tao, kau bisa beritahu saat sudah siap karena tidak menghubungiku selama ini. Berawal dari musim dingin, aku kembali ke ibu kota. Provinsi dari Gunung Kun kembali ke kota. Aku harus mengikuti kelas olimpiade setiap hari. Aku punya banyak sekali PR untuk diselesaikan. Tapi aku serius dengan studiku. Aku berpikir menelponmu lebih awal setelah ku selesaikan tugas semuanya. Kupikir aku bisa mengunjungimu di Gunung Kun. Tapi saat kembali ke rumah, aku sadar ibuku memotong kabel telepon. Ying Tao memperhatikan ucapan Xiaoxi yang menjelaskan. Saat tahun baru, mencoba memohon kepada ibuku dan bertanya, apa boleh menelpon kalian? Dia bilang, aku harus kembali ke SMP Jialin setelah liburan musim dingin. Xiaoxi mencoba kabur melalui tiang terjatuh. Lalu terjatuh. Berlari dengan tertatih-tatih menaiki bus. Sampai ke pedesaan Gunung Kun, ibu Xiaoxi keburu menyusul dengan mobilnya. Xiaoxi mencoba memberontak, tapi ibunya mengancam. Kembali lagi, Ying Tao di bus berucap, itu pasti sakit, kau pucat dan kurus. Lalu Xiaoxi menjawab, ya, aku hampir lupa tentang itu. Itu tidak terlalu sakit. Ying Tao berucap sambil menangis. Kau bodoh, ternyata kau melakukan banyak hal untukku, tapi aku tidak tahu. Aku terus menyalahkanmu untuk semuanya. Xiaoxi menunduk. Ying Tao berucap, kau menulis saja surat untukku, beritahu kau tidak melupakan aku. Semuanya baik-baik saja. Xiaoxi dengan rasa sedih tertahan di hadapan Ying Tao. Kembali dengan Xiaoxi kecil dan ibunya. Mencoba memberontak, ibunya bilang, kenapa kau menjadi seperti ini? Kakakmu tidak pernah melakukan ini. Xiaoxi bilang, karena aku Jiang Xiaoxi. Ibu Xiaoxi mengancam, jika kau berani melibatkan diri dengan orang-orang di Gunung Kun lagi, aku tahu cara membuat mereka semua meninggalkan tempat ini. Coba saja. Lalu Xiaoxi kecil menuruti ibunya. Soal ini Xiaoxi tidak memberitahu Ying Tao. Soal ibunya mengancam. Ying Tao berucap, kenapa kau terdiam? Xiaoxi merasa bingung. Aku tidak mau memberi harapan dan mengecewakanmu. Aku harap memberi jawaban akhir. Ying Tao bilang, jawaban akhir apa? Kau pikir sedang mengerjakan soal matematika? Bukan begitu, kata Xiaoxi. Waktu itu aku berjanji padamu akan kembali liburan musim dingin, tapi gagal menepati. Xiaoxi juga merasa tidak punya apa-apa, jadi menuruti perintah ibunya. Bagaimana sekarang? Kau melakukan banyak hal. Mengejar bus, kau jelas mencoba mendekatiku. Xiaoxi hanya bilang, sama sekali tidak, aku tidak pernah mengira kau mencariku. Tidak pernah mengira terkena sengatan panas. Aku tidak mengira kau salah paham hubunganku dengan Shen Xiaoman. Menggoda Ying Tao, apa sekarang kau mengerjaiku? Xiaoxi menjawab, aku peduli denganmu, Ying Tao. Akhirnya Ying Tao dan Jiang Xiaoxi sampai sekolah. Ying Tao seakan menjaga jarak agar orang lain tidak memperhatikannya. Xiaoxi merasa lega, kesalahpahaman dengan Ying Tao terselesaikan. Apa sudah jelas? Kata Xiaoxi. Ying Tao menanggapi, jika kau bertanya, apa aku memaafkanmu? Aku belum memutuskannya. Saling tersenyum saat dalam perjalanan menuju ke kelas. Padahal dari ekspresi Ying Tao sudah memaafkannya. Ying Tao menjelaskan apa yang diucapkan Xiaoxi tadi kepada teman-temannya. Saat itu, Yuxiu melamun dengan senyum di bibir. Entah apa yang dipikirkan, ditegur temannya. Kau tersenyum seperti lebih bahagia dari Lin Xile.
Yushio mencoba mengalihkan dengan membuat lelucon yang tidak lucu, tapi karena teman-temannya terdiam, hanya Shin Ye-yun yang tertawa garing. Itu lucu. Mungkin karena kasihan pada Yushio. Saat di tangga, Yingtao melihat Xiaoxi dengan Chen Xiaoman. Xiaoxi juga melihat ke arah Yingtao, saling tersenyum. Lalu tiba-tiba, Chan Fang Yuan memanggil Xiaoxi dengan berteriak. Tapi Yingtao langsung memarahinya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau berteriak memanggilnya? Aku masih harus berdiskusi dengan Jiang Xiaoxi tentang bagaimana kita harus berinteraksi. Teman laki-laki lainnya ikut berbicara. Benar, tiba-tiba berteman dengan Jiang Xiaoxi, bagaimana jika ibunya mendengar tentang ini? Akan terjadi masalah. Mengajak teman-temannya agar merencanakan sesuatu. Chan Fang Yuan berbicara pada teman-temannya jika Ibu Xiaoxi dipindahkan ke situs pekerjaan di tempat lain, belum kembali. Mengajak teman-temannya agar merencanakan sesuatu. Tapi Shin Ye-yun menolak. Yingtao mencoba membujuk dengan berbicara pada Yushio. Yushio, mulai sekarang kau harus membuat lelucon setiap sore untuk Shin Ye-yun. Kalian tertawa saat ada lelucon tadi. Shin Ye-yun mencoba melihat respon Yushio, yang hanya diam tanpa merespon. Lalu Shin Ye-yun pergi. Karena kesal, Yingtao rasanya ingin memukul Yushio, tapi Yushio menanggapi dengan malas lalu pergi melangkah. Saat di kelas, Yingtao mencoba memberi isyarat agar Yushio memberitahu Xiaoxi untuk bertemu nanti malam. Jiang Xiaoxi mengiyakan ajakan itu. Tanpa disadari, Fan Linge memperhatikan apa yang sedang dilakukan Yushio. Yushio mencoba memberitahu dengan alasan menanyakan soal yang tidak dimengerti. Fan Linge memberitahu Chen Xiaoman untuk melihat apa yang dilakukan Yushio pada Xiaoxi. Xiaoxi berpura-pura menjelaskan padahal sedang membaca yang tertulis di kertas itu. Aku mau bertanya, apa kau bisa keluar malam ini pukul 10 malam? Jiang Xiaoxi menulis balasan. Chen Xiaoman merasa curiga. Beranjak dari kursi seakan ingin bertanya pada Xiaoxi. Tapi saat Xiaoxi melihat Chen Xiaoman, Xiaoxi juga beranjak pergi dari bangkunya. Hendak keluar kelas tapi tidak jadi. Bertindak seakan kebingungan lalu kembali lagi ke bangkunya. Chen Xiaoman mengalihkan pandangannya ke arah Yingtao. Saat malam hari tiba, Yingtao siap-siap mencari pakaian yang cocok. Beberapa kali memperhatikan tampilannya. Begitu juga di tempat lain, Jiang Xiaoxi berpakaian rapi. Dalam perjalanan menuju taman, Yingtao terus saja memperhatikan bajunya. Tanpa sadar, Shin Ye-yun sedang duduk di bangku, sendirian memperhatikan apa yang dilakukan Yingtao, lalu menyapa, "Apa yang kau pegang?" Yingtao lalu menoleh, "Ini kotak musikku." "Lalu apa yang kau pegang di tangan satunya?" Shin Ye-yun sangat ingin tahu. Yingtao merasa tidak bisa menyembunyikan apa-apa pada Shin Ye-yun, memberitahu bahwa itu buku harianku. Berjalan mendekati Shin Ye-yun yang ikut berdiri. Berbicara, semua isinya tentang Jiang Xiaoxi kan? Yingtao, tentu. Yingtao, bisakah kau sedikit untuk tidak berterus terang? Apa yang kau pikirkan? Aku memberitahunya saat dia merindukanku. Maksudku, kita. Seakan salah bicara, Yingtao lalu memperbaikinya. Saat dia merindukan kita. Aku juga merindukan semuanya. Shin Ye-yun ragu. Apa kau yakin? Itu kita semua, atau kau mau bilang kau juga merindukannya saat dia merindukanmu? Berucap, aku harus pergi. Shin Ye-yun duduk kembali, seperti sedang menunggu seseorang. Tak lama, Yingtao kembali ke hadapan Shin Ye-yun. Menurutmu bagaimana pakaianku? Shin Ye-yun mencoba membenarkan pakaian yang dipakai Yingtao. Apakah tidak terlalu pendek?
Tidak, kau terlihat lebih baik seperti ini, percaya padaku. Tapi perutku terlihat, kata Ying Tao. Shin Yayun memaksa agar seperti ini saja, membuat Ying Tao lebih percaya diri. Ying Tao melihat tingkah Shin Yayun yang berbeda, langsung paham, berbalik badan dan berbicara, "Seseorang bermain basket semalam ini," menggoda Shin Yayun. "Abaikan, aku yakin itu orang bodoh," menjawab pertanyaan yang ditanyakan Ying Tao. Dengan rasa ingin tahu, bertanya lagi, "Siapa itu?" Cepat-cepat Shin Yayun mengingatkan Ying, "Kau ingin menemui Jiang Xiaoxi atau tidak?" Ying Tao paham, mengangguk lalu pergi. Di lapangan basket, Yushio sedang bermain sendirian. Shin Yayun mendatangi, menyapa Yushio. "Kenapa kau di sini?" Yushio bertanya. "Kau belum tidur?" Shin Yayun berjalan mendekat. "Aku tidak bisa tidur, maka aku berjalan-jalan, tidak disangka bertemu kau di sini." Yushio melihat penampilan Shin Yayun, merasa jawaban itu tidak tepat. "Kau datang ke sini malam hari, kau juga berpakaian bagus, jangan bilang kau sudah punya pacar." Mencoba menebak. Yang mendengar itu tidak suka. Lelucon itu tidak lucu sama sekali. Lalu Yushio bilang, "Tapi kau menertawai leluconku tadi siang, jadi aku pikir lelucon tadi juga sama lucunya." Shin Yayun merebut bola basket, langsung berkata, "Itu tidak lucu. Hanya bicara, aku tertawa karena kau menggelikan." Sepertinya Yushio percaya atas jawaban Shin Yayun. Setelahnya mereka bermain basket bersama. Di tempat lain, Ying Tao menunggu sendirian dengan mendengarkan musik. Menunggu Xiaoxi. Saat Xiaoxi akan keluar rumah, tidak disangka ibunya tiba-tiba sudah ada di depan rumah. Padahal tugas pekerjaan yang seharusnya belum waktunya untuk selesai. Tapi ibu Yushio berbicara, melihat Xiaoxi menggunakan jam tangan berwarna merah itu tidak cocok denganmu. Mengingatkan kembali agar Xiaoxi memakai pakaian serba hitam, seperti kakaknya yang sudah pergi. Ibu Xiaoxi mulai mengancam dengan kekuasaan pekerjaannya. Jika Xiaoxi tetap pergi menemui Lin Ying Tao, ibu Xiaoxi akan memindahkan pekerjaan ayah Ying Tao. Dengan wajah angkuhnya, membuat Yushio tidak bisa berbuat apa-apa. Mencoba menyuarakan haknya. "Apa aku tidak akan tumbuh dewasa, menjebak selamanya dengan cara mengancam?" Ibu Yushio melakukan apa yang dianggapnya benar. "Nanti kau akan mengerti apa yang aku lakukan ini benar." Tak lama ayahnya datang dan berdebat kembali. Ibu Xiaoxi marah besar, berbicara bahwa anak dari keluarga Lin yang membawa pengaruh tidak baik kepada Xiaoxi. Berdebat sampai terdengar keluar rumah. Xiaoxi kembali ke kamarnya. Di tempat berbeda, di rumah Ying Tao, ibu dan ayahnya sedang melihat foto masa kecil Ying Tao, membahas sikap Ying Tao sekarang seperti saat masih kecil bersama Xiaoxi. Kata ibu Ying Tao, sekarang dia berusaha menemui Xiaoxi, sekalipun tidak diizinkan. Tak lama ada telepon masuk di handphone ayahnya Ying Tao, memberitahu rumah Xiaoxi, orang tuanya sedang bertengkar, sepertinya karena Ying Tao dan Xiaoxi. Setelah itu, orang tua Ying Tao datang ke rumah Xiaoxi. Tak lama, dengan berlari, Yushio pun kembali setelah bermain basket, melihat orang ramai di luar rumah yang mendengarkan pertengkaran itu. Saat orang tua Ying Tao mengetuk pintu rumah Xiaoxi, ibu Xiaoxi membukakan pintu, lalu pergi tanpa mempersilahkan masuk. Yushio yang melihat itu berlari, menjemput Ying Tao yang pasti masih menunggu Xiaoxi datang. Yushio bilang agar Ying Tao ikut saja, nanti akan tahu ada hal apa. Xiaoxi yang turun dari kamar saat tahu orang tua Ying Tao datang. Lalu Xiaoxi mengaku bahwa dia yang mengajak Ying Tao pergi. Ada yang ingin dibicarakan, tapi sekarang tidak bisa karena akan pergi ke camp pelatihan Olimpiade.
Sekarang Ayah Yusio mencoba menenangkan masalah yang terjadi kepada keluarga Yingtao. Saat sampai dan Yingtao melihat ramai orang beserta orang tuanya yang keluar dari rumah Xiaoxi, Yingtao dengan sedih meminta maaf atas masalah yang dia buat. Ibunya hanya menenangkan dan merasa ini bukan sebuah kesalahan, lalu mengajak pulang bersama. Saat keluarga Yingtao sedang berjalan, tak lama mobil ibu Xiaoxi lewat. Ada Xiaoxi di dalamnya, melihat ke arah Yingtao. Ayah Xiaoxi yang merasa lelah saat pulang dari pekerjaan datang ke toko Xin Yeyun membeli, lalu terdiam. Xin Yeyun bertanya, apa butuh yang lain? Lalu ayah Xiaoxi bertanya, Yun, kau teman dekat Yingtao, bisakah beritahu padanya usia kalian jangan memikirkan hal ini? Hubungan persahabatan atau kemungkinan hubungan percintaan akan ada waktu yang tepat nanti. Lalu Xin Yeyun bilang, jika yang paman maksud begitu, bagiku Jiang Xiaoxi yang mempengaruhi Yingtao di sini. Ayah Xiaoxi pun terdiam, lalu melangkah pergi.